dan tidak ada lagi rem gitu. Karena apa? Dia tidak yakin gitu bahwa rezekinya orang lain itu udah ada gitu, dan rezekinya kita pun udah ada, sama sebenarnya rezekinya, cuman caranya mungkin beda gitu. Jadi cara kita dengan mereka lebih aktif, lebih pakai ilmu atau mencari rezekinya dengan apa ya, mengandalkan segala disiplin ilmu gitu kan, dengan teknologi, memanfaatkan apa mungkin dengan pola-pola pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya seperti apa, itu beda dengan kita gitu. Akhirnya hasilnya pun berbeda, tapi Tuhan memberikan semuanya sama kepada kita gitu, takarannya sama gitu. Pada suatu hari Pak Ndut dengan Kang Boger datang ke Romo Sundari. Mereka bertanya kepada Romo Sundari, "Ya Romo Sundari, saya ingin mengetahui apa ciri-cirinya dan bagaimana orang yang benar-benar mendustai Tuhan," katanya, atau orang yang munafik gitu, atau orang yang mengkhianati Tuhan gitu. Bagaimana ciri-cirinya gitu. Dia dia terlalu tergelitik gitu dengan kehidupan realita gitu ya. Banyak orang-orang yang seperti meyakini Tuhan tapi dia ingkar gitu. Lalu Romo Sundari menjawab kepada mereka gitu, "Pak Ndut, Kang Boger, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menghitung gitu kebaikannya, segala cintanya itu ke manusia, ke seluruh makhluk, itu tidak pernah. Dia benar, karena Tuhan itu maha dari segalanya gitu. Jadi Tuhan nggak perlu disembah pun Tuhan tetap suci, Tuhan maha besar gitu, Tuhan tetap bijaksana gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Manusia punya kebebasan, punya pilihan gitu. Cuman manusia itu oleh Tuhan itu hanya dikasih peringatan saja gitu. Jadi ketika manusia berbuat baik ya kamu akan mendapatkan hal itu. Ketika kamu buruk ya kamu akan mendapatkan itu juga, apa yang kamu perbuat itu saja gitu. Tuhan tidak pernah menghukum gitu. Itu hukuman ya hasil dari dirimu sendiri gitu, bukan dari Tuhan, nggak ada hubungannya, katanya. Lalu Romo Sundari menjelaskan, sebenarnya ciri-ciri orang yang munafik gitu, yang berpura-pura gitu menyembah Tuhan, yang benar-benar mengkhianati Tuhan adalah orang yang tidak percaya bahwa kehidupannya sudah diatur oleh Tuhan, sudah diberi jatah, karena Tuhan maha tahu kebutuhan manusia gitu. Itu sudah ragu gitu. Jadi ketika manusia mempunyai pikiran besok bagaimana dia bisa makan atau enggak, itu udah jadi satu keraguan katanya. Tuhan bagaimana mungkin membiarkan hambanya gitu, karena Tuhan maha tahu gitu. Pasti akan ada pemberian dari Tuhan selama manusia itu berdoa atau meminta gitu ya, atau bukan meminta sih. Jadi berdoa itu kan ibaratnya mengajak Tuhan itu hadir di dalam dirinya gitu. Jadi doa itu kan kita sudah membahas bahwa doa itu adalah berdoa, berjuang itu, berbuat gitu ya. Jadi bukan hanya memanjatkan, meminta, merengek-rengek, bukan gitu, tapi berbuat saja gitu, dan Tuhan pasti akan memberikan balasannya gitu, atau memberikan apa yang diharapkan gitu. Itulah ciri-ciri orang yang munafik, atau ciri orang-orang yang berpura-pura menyembah Tuhan katanya. Dia tidak yakin gitu ya bahwa besok itu
rezekinya lah, atau pemberian Tuhan itu pasti ada gitu. Selama manusia berdoa itu dalam artian berbuat gitu ya. Kenapa begitu ya Romo Sundari, katanya, kata Pak Endut gitu. Kok bisa seperti itu gitu? Apa masalahnya dengan hal seperti itu? Karena manusia ya mau nggak mau punya was-wasan, katanya. Lalu Romo Sundari menjawab gitu, benar Pak Endut, manusia itu wajar banget gitu mempunyai kewaswasan atau keresahan gitu ya. Cuman dalam artian keyakinannya tidak penuh, tidak full power, katanya. Jadi ketika hal itu berlangsung gitu ya, tidak percaya kepada Tuhan, maka manusia itu sendiri akan melahirkan perasaan-perasaan yang merusak dirinya. Dia akan menjadi iri, dengki, atau rasa keinginannya itu menggebu dan tidak ada lagi rem gitu. Karena apa? Dia tidak yakin gitu bahwa rezekinya orang lain itu udah ada gitu, dan rezekinya kita pun udah ada, sama sebenarnya rezekinya, cuman caranya mungkin beda gitu. Jadi cara kita dengan mereka lebih aktif, lebih pakai ilmu atau mencari rezekinya dengan mengandalkan segala disiplin ilmu gitu kan, dengan teknologi, memanfaatkan mungkin dengan pola-pola pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya seperti apa, itu beda dengan kita gitu. Akhirnya hasilnya pun berbeda. Tapi Tuhan memberikan semuanya sama kepada kita gitu, takarannya sama gitu. Cuman hanya caranya aja untuk mendapatkannya kita berbeda gitu. Jadi ketika orang yang tidak menerima dirinya, atau tidak menerima atau tidak yakin dengan Tuhan yang Maha Tahu, dia akan seperti itu. Manusia akan selalu ingin membuat satu hal kerakusan mungkin ya dalam hidup ini. Dia akan merasa kurang gitu. Jadi tidak akan pernah puas melihat orang lain ini, itu pasti ingin. Dan itu lahirlah sifat-sifat iri, dengki, dan lain-lain. Lalu lahirlah semakin lama itu akan melahirkan kebencian gitu kan. Akhirnya terhadap sesama bukan lagi silih asa, asi asu, atau saling menyayangi, tapi yang ada hanya hantam-hantaman, rakus-rakusan dan cakar-cakaran gitu. Lalu Pak Endut dan Kang Boger menanyakan lagi gitu, lalu manusia seperti apa yang harus benar-benar mempercayai Tuhan tapi dengan kesuksesan gitu. Jadi Pandut berharap mungkin kan dengan berdoa, memanjatkan kata-kata aja udah bisa selesai gitu. Mungkin seperti itu pertanyaan Pandut. Lalu Romo Sundari menjawab, Pandut, kalaupun ini benar-benar Tuhan itu mendengarkan doa ucapan kita gitu atau semua masalah dunia ini udah selesai, udah nggak perlu lagi karena udah selesai, bisa diselesaikan oleh doa gitu. Jadi sebenarnya bukan hal itu Pandut gitu. Jadi yang kita bayangkan ini kan kenikmatan enak gitu kan, dengan nyantainya kita bisa mendapatkan rezeki Tuhan dengan apa-apa, semuanya pasti dikasih. Cuman dalam artian kan ketika hasil itu gitu, ketika hasilnya itu selalu dibandingkan dengan orang lain gitu. Orang lain kok bisa beli ini, beli itu, atau orang lain bisa menikmati ini itu, sedangkan kita enggak. Lah kita caranya beda gitu dengan mereka gitu. Nah ini nggak pernah disadari gitu, dan selalu berkacanya terhadap orang lain gitu. Ini kesalahan fatal gitu. Akhirnya itulah kebanyakan orang-orang yang selalu seperti percaya kepada Tuhan, ya beribadahnya atau itu malah ya itu akhirnya merengek-rengek itu, meminta-minta, tapi ketika laku gunanya itu kepada terhadap keinginannya itu tidak dibarengi gitu, tidak dibarengi dengan doa yang bergerak gitu, yang menuju. Doa itu disampaikan dengan gerakan, dengan perbuatan kepada Tuhan gitu.
Jadi doa itu ya hanya diam aja gitu. Itu ya sampai kapanpun ya nggak akan sampai gitu doa itu gitu. Itu jawaban Romo Sundari gitu. Jadi akhirnya mereka mulai memahami bagaimana membedakan lah ya antara manusia yang ragu gitu dengan eh, apa rahmatnya Tuhan gitu ya, meliputi segala sesuatu apapun gitu. Ini terjawab sudah gitu. Akhirnya Pak Endut dan Kang Buger kembali ke asalnya, ketemu dengan Kang Cepot, Kang Batara dan lain-lain, akhirnya menjelaskan hal itu gitu, apa yang didapat dari Romo Sundari. Mungkin cukup sekian dulu di Sabda Dalang saat ini. Kita ketemu di Sabda Dalang berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Oh iya, jangan lupa juga kalau bisa saudara-saudara bisa mensubscribe. Aduh, kata-kata saya ini sering belepotan ya. Mensubscribe gitu ya, mensubscribe channel Kesadaran Semesta. Saya di sana fokus ingin berbicara tentang kesadaran semesta, mulai dari apa yang disebut orang lain itu disebut bencana gitu ya, seperti longsor, gempa dan lain-lain gitu. Itu disebut bencana. Tapi sebagai kesadaran semesta, saya ingin membahasakannya bahwa itu adalah sebuah pesan gitu ya, pesan dari semesta yang memiliki hikmah atau nilai yang luas gitu dalam kehidupan ini. Jadi bumi sebenarnya nggak pernah membuat bencana gitu. Itu hanya sebuah kerja semesta aja gitu untuk memperbaiki dirinya gitu. Apalagi itu dampak-dampak kebanyakan dari manusia sendiri gitu. Itu ada di channel Kesadaran Semesta. Selamat berkunjung ke sana. Terima kasih atas kunjungannya ke sini. Ketemu lagi di Sabda Dalang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.